Desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara, di mana pembangunan desa menjadi kunci dalam mencapai kemajuan nasional secara keseluruhan. Here is your corn cube. Dalam konteks pembangunan ekonomi lokal di tingkat desa, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran penting karena menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi dan sosial tingkat desa, memfasilitasi pemberdayaan masyarakat lokal, serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Salah satu desa yang memiliki BUMDes adalah Desa Wangi Sagara. Desa Wangi Sagara terletak di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Desa Wangi Sagara memiliki geografis luas wilayah 195 hektar pada ketinggian 800 meter di bawah permukaan laut dan memiliki jumlah penduduk kurang lebih 15.000 jiwa. Desa ini memiliki potensi di sektor pertanian dengan hasil panen padi yang melimpah dengan rata-rata 6 hingga 7 ton per hektar. Potensi tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, dan sawi juga patut diperhitungkan. Tak hanya itu, peternakan sapi dan domba menjadi sumber penghasilan penting bagi masyarakat. Selaras dengan itu, masyarakat Desa Wangi Sagara juga memiliki semangat gotong royong dan kekompakan yang tinggi, menjadi modal sosial yang tak ternilai bagi kemajuan desa. Dengan karakteristik wilayah dan masyarakat yang dimilikinya, Desa Wangi Sagara berhasil membangun sebuah BUMDes yang menyita perhatian masyarakat luas, hingga banyak diberitakan oleh media-media populer. Nah, mengapa BUMDes di Desa Wangi Sagara bisa terkenal dan banyak diberitakan oleh media? Hal ini bermula sejak tahun 1999. Saat itu, Desa Wangi Sagara masih berstatus sebagai desa tertinggal dan mendapat bantuan dari pemerintah berupa program pembangunan prasarana desa tertinggal atau P3DT sebesar 150 juta rupiah. Pada tahun 2000, atas prakarsa dari Padaria selaku Kepala Desa Wangi Sagara periode tersebut, serta beberapa tokoh masyarakat, dibangunlah sebuah pasar desa bernama Pasar Niagara, yang memiliki arti niaga di Desa Wangi Sagara. Pasar ini kemudian mulai beroperasi dan terus mengalami perkembangan. 2 tahun kemudian, atas hasil musyawarah perangkat desa, terbitlah Perdes Wangi Sagara nomor 6 tahun 2002 tentang pembentukan BUMDes. Sejak saat itu, terbentuklah BUMDes Niagara yang secara otomatis mengakuisisi pengelolaan pasar desa. Sampai saat ini, BUMDes Niagara memiliki 8 unit usaha yang dikelolanya, yaitu pengelolaan pasar desa, unit simpan pinjam, pengelolaan sarana olahraga, penyediaan internet dan wifi desa, agen travel dan umroh, produksi common water, penjualan madu, dan penjualan kerajinan hasil produksi masyarakat dan kerjasama dengan UMKM lokal. Desa Wangi Sagara, desa yang mengalami transformasi luar biasa terkait kehadiran BUMDes Niagara. Dulunya desa ini tergolong tertinggal, tetapi sekarang dengan skor indeks desa membangun 0,83, desa ini berubah menjadi desa mandiri. Potensi ekonomi desa ini beragam, dari pertanian dan peternakan, hingga keindahan alam dan potensi wisata desa. Tapi bagaimana sih peran BUMDes Niagara ini memberi dorongan untuk ekonomi warga desa Wangi Sagara? Kira-kira kehadiran BUMDes ini benar membantu meningkatkan pendapatan desa atau tidak? Lalu, bisa atau tidak BUMDes Niagara membuat warga lebih semangat untuk ikut serta? Dan yang terpenting, apakah iya Desa Wangi Sagara bisa menghadapi tantangan-tantangan berbagai desa swakarya di Bandung? Jadi dalam penelitian yang kami lakukan ini, kami menggunakan metode kualitatif buat ngertiin cerita-cerita para stakeholder dan warga-warga sekitar. Juga metode kuantitatif buat mengukur duit yang beredar di desa. Nah, data primer yang kita dapetin langsung dari lapangan, seperti wawancara dan mengamati kegiatan sehari-hari. Kalau data sekunder, itu kita ambil dari dokumen-dokumen yang udah ada, seperti laporan keuangan dan data sensus. Nah, kita juga bakal analisis data pakai analisis SWOT atau SWOT buat ngertiin kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman BUMDes Niagara. Nah, selanjutnya kita juga pakai analisis stakeholder dan analisis partisipasi
buat tahu hubungan antara pihak-pihak terkait yang ada di topik penelitian kita. Ada juga analisis finansial untuk mengidentifikasi apakah BUMDes memang seberpengaruh itu untuk pendapatan Desa Wangi Sagara. Jadi, yuk kita cari tahu gimana BUMDes bisa bantu Desa Wangi Sagara jadi makin maju dan juga sejahtera. Nah, biar kita tahu gimana pengaruh BUMDes kepada Desa Wangi Sagara, kita pun melakukan survei lapangan ke Desa Wangi Sagara. Survei ini dilakukan pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024. Kegiatan survei meliputi observasi infrastruktur desa seperti jalan, internet, dan fasilitas perdagangan. Kita juga melakukan kuesioner kepada warga dan wawancara kepada perangkat desa serta pengelola BUMDes. Berdasarkan hasil analisis stakeholders di Desa Wangi Sagara, terdapat 3 klasifikasi, yaitu partners, primary stakeholders, dan juga secondary stakeholders. BUMDes Niagara memiliki tugas manajemen seperti pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. BUMDes ini bekerjasama dengan partners dan secondary stakeholders untuk membentuk banyak unit sehingga mampu merekrut tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di daerah tersebut. Nah, kemudian kita juga bisa mengetahui peran dari BUMDes Niagara ini dengan melihat setoran keuntungan BUMDes Niagara ke PAD Desa Wangi Sagara. Pada tahun 2020, keuntungan bersih dari BUMDes Niagara ini sebesar 1,8 miliar dan keuntungan yang disetor ke PAD sebesar 750 juta. Kemudian Desa Wangi Sagara itu sendiri diestimasikan memiliki PAD sebesar 4,7 miliar. Nah, kalau bisa kita hitung-hitung, setidaknya BUMDes itu dapat berkontribusi sebesar 15% dari PAD. Maka dari itu, setidaknya 15% pembangunan Desa Wangi Sagara ada nih kontribusi dari BUMDes Niagara. Oke, selain dari sisi ekonominya, mari kita melihat bagaimana sisi sosialnya dengan cara kita mengetahui gimana sih partisipasi dari masyarakat Desa Wangi Sagara ini. Dengan menggunakan konsep Ladder of Citizen Participation, pemerintah desa setidaknya sudah membuka peluang partisipasi kepada warga sampai pada tahap delegate power. Hal ini terlihat dari pemerintah desa yang memberikan wewenang kepada pengurus BUMDes yang merupakan warga desa ini dengan kepercayaannya untuk mengelola kekayaan BUMDesnya sendiri. Kemudian jika dilihat dari diagram, terlihat kualitas partisipasi di Desa Wangi Sagara ini sudah cukup demokratis dengan karakteristik diantaranya Direktur BUMDes dipilih 3 kali, masa jabatan Kades dengan persetujuan di musyawarah desa. Kemudian hubungan Pemdes dengan BUMDes sendiri memiliki kepercayaan satu sama lain dengan komunikasi tanpa mengekang keputusan dari BUMDes. Oke, kemudian bagaimana sih Desa Wangi Sagara dapat menjawab tantangan kewilayahannya? Yuk, mari kita lihat dari kemampuan dari Desa Wangi Sagara itu sendiri. Setelah mengetahui kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman dari Desa Wangi Sagara, didapat bahwa Desa Wangi Sagara unggul dalam kelebihan dan peluangnya. Di mana kelebihannya ada pada peran BUMDes yang berpengaruh kepada peningkatan ekonomi dan sosial Desa Wangi Sagara. Kemudian peluang yang dimiliki Desa Wangi Sagara ini adalah kerjasama dan investasi dari luar. Kedua hal ini memungkinkan Desa Wangi Sagara untuk menggunakan steady growth strategy dalam mengembangkan desanya. Berdasarkan pembahasan analisis stakeholders, lihat bahwa peran dari BUMDes Niagara sebagai primary stakeholders sehingga berdampak juga pada peningkatan pendapatan asli desa serta memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau bagi warga dalam mengembangkan usaha mereka. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan konsep pengembangan kewilayahannya yaitu development from within dengan adanya external force berupa bantuan modal, maka Desa Wangi Sagara membentuk BUMDes Niagara karena kebutuhan akan akses pasar yang sebelumnya tidak tersedia di desa tersebut.
Mereka berhasil mendirikan pasar atau BUMDes yang diatur dan dikelola sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 serta Peraturan Desa Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2017 tentang BUMDes. Kemudian kita juga bisa mengatakan bahwa BUMDes Niagara ini telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap keuntungan desa dan pembangunan desa itu sendiri melalui PADes. Dan dari sisi sosialnya pun sudah terdapat partisipasi yang bersifat demokratis di Desa Wangi Sagara, di mana BUMDes ini menjadi tools atau alat masyarakat untuk melakukan partisipasinya di Desa Wangi Sagara. Untuk itu, kami memberikan beberapa rekomendasi kepada BUMDes Niagara, yaitu perlunya pelatihan sumber daya manusia di bidang digitalisasi, agar BUMDes Niagara ini dapat memberikan soft skill dan juga menarik perhatian investor dari pihak luar. Kedua, perlunya diversifikasi program BUMDes Niagara agar tidak hanya berkembang di bidang ekonomi tetapi juga berdampak bagi bidang kesehatan dan juga pendidikan. Selain itu, kami juga berharap agar BUMDes Niagara dapat memberikan bantuan coaching klinik dan bantuan sosial kepada BUMDes lainnya agar terjadi pemerataan dan pertumbuhan BUMDes di desa lainnya di Indonesia. Serta perlunya peningkatan partisipasi masyarakat agar BUMDes Niagara dapat meningkatkan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan merata.